Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Adinda Umairo Amalia. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya, yang dimana hasil analisis ini bertujuan untuk melengkapi nilai ujian tengah semester mata kuliah kritik sastra. Jadi yang akan saya analisis ialah analisis psikologi sastra dalam film bebas karya Mira Lesmana. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya analisis. Yang pertama ada sinopsis cerita, yang kedua ada biografi penulis, dan terakhir ada analisis karakter tokoh utama. Sebelumnya, film bebas ini merupakan film adaptasi dari Korea Selatan yang berjudul Film Sunny, yang disutradarai dan ditulis oleh Kang Hyun Chol, yang telah rilis pada 4 November 2011 lalu. Nah, saya pertama akan menceritakan sinopsis cerita dalam film tersebut. Film ini berawal ketika Vina pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit secara tidak sengaja, yaitu bertemu dengan Chris, sahabat lamanya waktu SMA. Nah, ternyata Chris ini itu mengidap penyakit yang sangat mematikan, sehingga dokter memvonisnya hidup tinggal 2 bulan lagi. Setelah ia bercerai dengan suaminya dan tidak mempunyai anak, Chris ini merasa sangat kesepian, sehingga dia itu meminta bantuan kepada Vina untuk mencari sahabat-sahabat lama mereka waktu SMA dan mengumpulkan mereka kembali. Sahabat lamanya ini yang dimaksud Chris ini ialah sahabat-sahabat yang berada dalam geng bebas. Siapa saja anggota geng bebas ini? Anggota geng bebas ini yang pertama itu ada Chris. Chris ini sebagai ketuanya itu diperankan oleh Sheryl Sheinafia saat muda, dan setelah dewasa diperankan oleh Susan Bachtiar. Lalu selanjutnya itu ada Jessica, yang ketika muda diperankan oleh Agatha Priscilla. Lalu setelah dewasa diperankan oleh Indy Barens. Lalu ada Gina yang diperankan oleh Zulfa Maharani saat muda, dan saat dewasa diperankan oleh Widi Mulia. Lalu ada Jojo yang diperankan oleh Baskara Mahendra saat muda, dan setelah dewasa diperankan oleh Baim Wong. Lalu ada Suci yang diperankan oleh Lutesa, dan terakhir ada Vina yang diperankan oleh Marsha Timothy saat dewasa, dan saat mudanya itu diperankan oleh Maizura. Jadi Vina ini kisahnya itu di sini dia tuh merupakan anak pindahan dari Sumedang. Jadi dia itu logatnya Sunda gitu, yang pindah ke Jakarta. Nah, ceritanya di film ini tuh menampilkan 2 masa yang berbeda. Dari masa sekarang saat mereka dewasa, dan masa yang dulu saat mereka masih muda pada tahun 1995. Nah, jadi selanjutnya saya akan menceritakan mengenai biografi penulis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai biografi penulis. Jadi di dalam film bebas ini penulisnya itu ada 3. Yang pertama ada Kang Hyun Chol, yang kedua ada Ginatri Esnur, dan yang terakhir ada Mira Lesmana. Saya akan membahas mengenai Kang Hyun Chol terlebih dahulu. Kang Hyun Chol ini merupakan sutradara dan penulis skenario ternama dari Korea Selatan. Beliau ini lahir pada tahun 1974 di Korea Selatan, tepatnya di Pulau Jeju. Beliau ini juga merupakan tamatan dari Yongin University. Sederet penghargaan telah banyak diraihnya. Penghargaan pertama yang ia dapatkan ialah Baeksang Arts Award dalam kategori Best Screenplay dalam film Scandal Makers pada tahun 2009. Kategori terakhir yang ia dapatkan saat ini itu di Baeksang Art Award juga, tapi dalam kategori Best Director dalam film Swing Kids pada tahun 2019. 2 film pertamanya yaitu Scandal Makers dan Sunny itu merupakan film terlaris sepanjang masa di Korea Selatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai Ginatri Esnur. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai
penulis kedua dalam film bebas ini yaitu Ginatri Esnur. Ginatri Esnur ini merupakan wanita yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1985 di Balikpapan. Ia merupakan lulusan dari Universitas Indonesia pada tahun 2003 dalam jurusan broadcasting. Ia mempunyai suami yang bernama Salman Aristo yang berprofesi sama dengannya, yaitu sebagai penulis skenario. Beliau ini memulai karirnya ketika memenangkan Close Up Movie Competition pada tahun 2004 dalam film pendek yang ditulisnya yang berjudul Ready's Room. Dan beliau memulai karir profesionalnya itu pada tahun 2006 dalam film yang ditulisnya berjudul Foto, Kotak, dan Jendela. Banyak penghargaan yang ia dapat dan film-film yang ia tulis ini menjadi terkenal di Indonesia. Film yang ia tulis itu ada di antara lain ada Ayat-Ayat Cinta, Rudy Habibi, Habibi Ainun, Dua Garis Biru, Keluarga Cemara, dan masih banyak lainnya. Penghargaan yang paling terkenal ialah ketika ia itu mendapat penghargaan sebagai penulis cerita asli terbaik dalam Piala Citra pada tahun 2019 dalam film Dua Garis Biru. Penulis ketiga itu ada Mira Lesmana yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1964. Nah, Mira Lesmana ini merupakan anak dari Jack Lesmana dan Nien Lesmana yang merupakan artis ternama di Indonesia pada tahun 1960-an. Mira Lesmana ini mempunyai adik yang merupakan penyanyi asal Indonesia yang bernama Indra Lesmana. Beliau ini mendirikan rumah produksi yang bernama Miles Production. Banyak film yang ia sutradarai, yang ia produseri, dan ia tulis skenarionya menjadi sangat terkenal di Indonesia. Antara lain Ada Apa Dengan Cinta, Ada Apa Dengan Cinta 2, Mili dan Mamet, Roda Kul Desa, lalu ada Aku Lari ke Pantai, dan masih banyak lainnya. Beliau juga mendapat banyak penghargaan, tidak hanya di Indonesia tetapi di mancanegara. Beliau mendapat penghargaan pertama itu ketika tahun 1999 dalam Festival Film Bandung kategori penulis skenario terbaik dalam film Kul Desa. Beliau mendapat penghargaan di mancanegara itu di Hong Kong, Singapura, dan Spanyol itu pada tahun 2009 dan 2010 itu dalam film Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi. Penghargaan terakhir yang ia dapatkan saat ini itu Piala Citra itu dalam film Ku Lari ke Pantai pada tahun 2018. Yang ketiga, saya akan menganalisis mengenai karakter tokoh utama dalam film. Di dalam film bebas ini, tokoh utamanya ialah Vina yang merupakan anak murid pindahan dari Sumedang yang pindah ke Jakarta. Vina ini mempunyai karakter yang sepertinya sangat disukai oleh orang-orang. Karakter yang ia punya itu seperti sopan, anaknya itu baik, jujur, mempunyai jiwa yang besar, selalu optimis. Itu juga penakut, pemalu, tapi terkadang yaitu pemberani. Vina mempunyai karakter yang sopan itu terlihat ketika ia itu ingin memastikan apakah dalam ruangan rawat tersebut itu merupakan kris sahabatnya atau bukan. Ketika ia masuk, ia berbicara, "Permisi, ada orang di dalam." Nah, itu kan menunjukkan bahwa seseorang tersebut mempunyai karakter yang sopan. Selanjutnya, Mia ini mempunyai karakter yang baik dan pandai menutupi kejelekan seseorang. Itu terlihat ketika si Ayu, pacarnya Jojo, yang bertanya mengenai sifat Jojo ketika SMA, di mana Jojo ini mengaku kepada Ayu bahwa dia itu merupakan kapten basket waktu SMA, tapi ternyata
Jojo ini tuh sebenarnya itu cowok yang gemulai, tetapi Vina malah berbicara kepada Ayu bahwa Jojo itu merupakan cowok yang gagah, pintar berdebat, seperti itu. Karakter yang Vina punya itu selanjutnya, Vina ini merupakan orang yang peduli terhadap sesama. Itu terlihat ketika Vina waktu itu pergi bersama Jojo. Vina tuh tanya nih kepada Jojo. Vina bilang, ngomong-ngomong si baby Ayu itu lo serius? Kasihan anak orang, mau lo apain sebenarnya? Kata dia begitu kepada Jojo. Nah, si Vina ini tahu sebenarnya Jojo itu belum niat mempunyai hubungan yang serius kepada wanita. Jadi Jojo bilang pada Vina bahwa sebenarnya ia pacaran sama Ayun itu cuman buat nurutin permintaan dari orang tuanya yang pengen dia punya anak dan istri gitu. Jadi karakter Vina yang selanjutnya itu ada ketika Mia anaknya ini pulang sekolah tuh dengan muka yang cemberut dan langsung masuk kamar, tutup pintunya itu dengan yang keras gitu, dengan cara keras. Terus Vina ini bertanya sama Mia kayak orang khawatir gitu, gini katanya, Mia kenapa sih kamu, katanya gitu kan. Buka dong pintunya Mi, kata dia dengan nada yang khawatir sama anaknya gitu. Punya sifat yang khawatir kan, takut gitu anaknya kenapa-kenapa. Lalu karakter si Vina selanjutnya ini, Vina ini merupakan orang yang pemalu. Terlihat ketika ia bertemu dengan cowok yang ia suka, yaitu Jaka, dimana si Jaka bilang, kamu demam ya? Kok pipinya merah? Nah, sana terlihat waktu itu Vina itu salah tingkah. Jadi Vina itu malah mengakhiri percakapannya dengan Jaka dengan izin ke toilet sama Jaka. Lalu karakter Vina yang selanjutnya ini tuh Vina itu penakut. Itu terlihat ketika anak Vina itu memergoki bahwa anaknya ini merupakan korban kejahatan seksual di sekolahnya. Tetapi anak ini malah marah sama si Vina. Anaknya itu bilang, aku ngomong sama guru mereka gak ada yang percaya sama aku. Terus apa gunanya aku ngomong sama ibu, kata anaknya gitu kan. Emang ibu mau ngapain? Mau ngelawan mereka? Emangnya ibu berani? Kapan sih ibu berani? Kata anaknya gitu. Vina itu emang terkenal sebagai orang yang penakut banget. Dia itu selalu menerima keadaan dan tidak pernah menolak keadaan. Itu orangnya selalu ikhlas dengan apa yang terjadi gitu. Karakter Vina selanjutnya tuh, Vina itu merupakan orang yang pandai menutupi kesalahan. Terlihat ketika Vina dan Jojo itu sedang mengunjungi ruang rawat Chris, dimana Vina itu asik banget menggambar tetapi dengan keadaan yang diam. Chris sama Jojo ngomong, dia diam. Baru Chris tuh bertanya kepada Vina. Chris bilang, Vin, lu kenapa sih kok diam terus dari tadi, kata si Chris. Baru si Vina ini bilang, gak apa-apa, gue lagi konsentrasi, udah lama gak gambar soalnya, kata dia gitu. Padahal aslinya si Vina ini dia itu lagi memikirkan cara gimana cara dia itu membela anaknya yang menjadi korban pelecehan seksual gitu. Lalu karakter Vina selanjutnya, Vina ini merupakan orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Terlihat ketika ia berbicara kepada Chris, itu kayak gini dia bicaranya. Dia bilang, gue kan selalu nerima keadaannya, katanya gitu. Gue gak pernah selalu konfrontasi, tapi kali ini gue harus bener-bener ngelakuin sesuatu, kata Vina. Sini terlihat bahwa Vina itu tidak sembarang mengambil keputusan gitu. Lalu terkadang Vina ini merupakan orang yang pemberani. Itu terlihat ketika ia mendatangi orang yang telah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya. Kata Vina gini, beranda pengecut, beraninya sama perempuan, sini loh. Setelah itu si Vina itu mengkeroyok orang-orang yang udah melakukan kejahatan terhadap anaknya. Tampak pula ketika si Vina itu menegur orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas
ketika ia di mobil bersama anak dan suaminya, dia bilang, "Mas, kalau bawa motor hati-hati dong," katanya. "Bahaya tahu," kata dia saat dia disalip sama pemotor itu. Tuh, Vina ini merupakan orang yang berpikir kritis. Itu terlihat ketika ia pergi ke rumah si Suci. Dia itu penasaran alasan si Suci itu benci sama dia itu kenapa. Dia pergi ke rumah Suci itu untuk menemui si Suci dan bertanya. Di si Vina tuh bilang gini, "Gue nggak tahu ya kenapa lo bisa benci sama gue," kata dia. "Tapi gue tuh nggak bisa ngebiarin lo ninggalin kita kayak gitu. Gue cuma pengen tahu kenapa lo bisa benci sama gue. Lo nggak bisa tinggalin kita kayak gini," kata dia gitu. Karena sebelumnya si Suci itu pengen keluar dari geng bebas ini. Jadi si Vina datanglah ke rumahnya. Terus si Suci ini ngajak si Vina buat keluar, buat ngasih tahu alasan sebenarnya kenapa dia bisa benci sama si Vina. Setelah Suci kasih tahu, baru si Vina bilang gini, "Gak adil deh lo benci sama gue," kata dia gitu. "Cuma gara-gara ibu tiri lo orang Sumedang juga. Sifat kedaerahan seperti itu yang menghambat demokrasi," kata dia. Tuh, dalam omongan Suci ini nampak banget bahwa Suci ini merupakan orang yang pandai berpikir kritis. Lalu karakteristik Vina yang selanjutnya itu, Vina ini merupakan orang yang mempunyai optimis dan percaya diri yang tinggi. Itu terlihat ketika ia dan teman-temannya membuat sebuah video yang akan mereka lihat ketika mereka telah dewasa, di mana Vina ini berkata gini, "Vina, kamu berhasil lulus ke sekolah kesenian ternama dunia. Lukisan kamu akan terkenal di mana-mana. Dan kamu juga menikmati hidup dengan berkelana keliling dunia," kata si Vina. Ini tuh menandakan bahwa Vina ini tuh percaya diri dan optimis bahwa ia akan sekolah di kesenian ternama di dunia. Lalu karakteristik Vina yang terakhir ialah Vina merupakan orang yang berjiwa besar, di mana terlihat ketika ia mengetahui bahwa sebenarnya Jaka itu nggak suka sama dia. Jaka itu sebenarnya itu pacaran sama si Suci, sahabatnya. Vina tahu ketika ia sedang melihat si Suci dan si Jaka berduaan. Tapi si Vina ini tidak langsung marah sama si Jaka sama si Suci. Ia malah memendam perasaan hingga mereka tua, dan sampai sekarang ia juga masih memendam perasaannya. Itu terlihat bahwa si Vina ini merupakan orang yang berjiwa besar gitu. Dari karakteristik Vina tadi dapat terlihat bahwa Vina ini merupakan orang yang baik hati, baik banget. Baru orangnya itu mengikhlaskan segala yang ada. Tetapi terkadang ia itu pemberani terhadap sesuatu yang mengganggu bagi dia gitu. Dan Vina ini juga merupakan orang yang bijaksana dan pandai dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, sekian hasil analisis dari saya. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.